Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ikhwani fillah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, ibu-ibu, para ummahat dan seluruh hadirin yang sempat hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita sempat hadir di masjid kita untuk melanjutkan pelajaran kita dalam risalah yang bermanfaat insyaallah taala, yakni risalah Salasata Usul. Insyaallah kita akan selesaikan penutup dari muqaddimah, yaitu tentang millata Ibrahim. Sudah kita masuk dahulu apa itu millata Ibrahim. Millata Ibrahim yaitu an ta'budallaha wahdahu. Ta'budallaha wahdahu. Kemudian yang kedua, mukhlishan lahuddin. Itulah millah Ibrahim. Kamu menyembah hanya kepada Allah, kemudian kamu mengikhlaskan seluruh agama hanya kepada Allah. Karena itu millah Ibrahim, maka kita wajib. Ini kan kewajiban. Dari 7 kewajiban ditutup dengan millah Ibrahim. Artinya 7 kewajiban ini intinya mengikuti millah Ibrahim. Nah, millah Ibrahim intinya adalah tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, kemudian mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah. Itulah millah Ibrahim. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah sering sekali kita dengar. Hai. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya. Ini tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Untuk menyembah hanya kepada Allah. Maka ini ayat menjadi ilmu asal, ya, atau asas dasar dalam bertauhid. Bahwa tujuan kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, itulah millah Ibrahim. Maka seorang muslim hendaknya selalu menjadikan prioritas, ya, prioritas utama, prioritas, nah, kalau bahasa sekarang kan, prioritas utama dan pertama adalah bertauhid. Kemudian prioritas
Berikutnya baru yang lain. Orang kan selalu ingin punya cita-cita. Saya mau begini. Misalnya saya mau kaya. Saya mau yang belum menikah, saya mau menikah. Kalau yang sudah menikah kadang mau nambah. Yang punya mobil mau tambah mobil. Apa saja. Maka kalau kita mengerti tauhid, seluruh yang kita bicarakan tadi, prioritas utamanya dan paling pertamanya untuk bertauhid. Saya mau jadi pejabat. Kalau ditakdirkan bisa jadi pejabat. Untuk apa? Untuk bertauhid. Saya mau menikah. Untuk apa? Untuk bertauhid. Nanti menjaga diri, ya, menjaga diri itu bagian dari tauhid. Nanti akan diperjelas lagi kalau kita belajar kitab tauhid. Itu untuk bertauhid, bagian dari tauhid. Saya pengen punya anak, bagian dari tauhid. Saya ingin menyalurkan hasrat biologis, itu tauhid. Kalau tidak ya sama aja dengan yang lain. Hewan saja punya hasrat biologis, walaupun berbeda dengan manusia. Tapi apa yang membedakannya? Manusia dengan hewan, caranya. Kalau manusia dengan manusia, orang mukmin dengan selain mukmin, ya karena tauhidnya. Kenapa dia tidak mau berzina? Bukan karena penyakit saja, HIV atau sifilis atau apa, tapi karena tauhid. Saya kalau berzina berarti menyelisihi tujuan saya hidup. Karena Allah perintahkan saya untuk menjauhi segala yang dilarang. Makanya di sini ditafsirkan liya'buduni ay yuwahhiduni. Untuk menyembah kepadaku, ya bukan sekedar menyembah, tapi menyembah satu-satunya yang disembah, yakni Allah. Kembali lagi ke sini. Liya'buduni yakni yuwahhiduni. Ta'budullaha wahdahu. Kamu menyembah hanya kepada Allah satu-satunya. Mengikhlaskan baginya ibadah. Sebenarnya jelas ya. Ya'buduni. Makanya ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Ibadah tidak dinilai ibadah kecuali dengan tauhid. Misalnya orang salat. Banyak orang salat. Maka salat ini dikatakan ibadah kalau dia salat dengan tauhid, yakni salat lillah. Dan seluruh salatnya itu diperuntukkan untuk Allah. Bukan takbiratul ihramnya saja lillah, setelah itu lain. Bukan di tengahnya saja lillah, tapi semuanya dari awal sampai akhir. Bahkan orang mukmin ya semuanya lillah. Karena seluruh kehidupannya untuk ibadah. Ya, seluruh kehidupannya untuk ibadah. Berarti seluruh ibadahnya, seluruh kehidupannya lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya. Maka kalau orang salat bukan lillah, berarti zahirnya salat tapi isinya bukan salat. Maka dia dinilai salat secara zahir, tapi intinya hakikatnya bukan salat. Kenapa bukan salat? Karena dia tidak mentauhidkan Allah dalam
salatnya. Ya itulah orang mukmin. Nah, itulah millah Ibrahim. Kenapa kita wajib ikuti? Ya karena itulah intinya agama. Itulah intinya, hakikatnya kehidupan. Ya maka perkara yang paling besar secara mutlak itu perkara tauhid. Ya, tidak ada perkara yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih dari ya, kalimat apa yang mau diucapkan melebihi tauhid. Makanya para anbiya, para rasul itu perkara yang paling dia perhatikan lebih dari yang lain adalah tauhid. Dimulai dengan tauhid, diisi dengan tauhid, dan diakhiri dengan tauhid. Maka semua ayat dalam Al-Quran ya, itu intinya tauhid. Semua ayat, ayat apapun. Ya nanti kalau belajar kitab tauhid ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim yang menjelaskan semua sisi kenapa dikatakan semua kandungan Al-Quran itu tauhid. Kemudian coba kita perhatikan kehidupan kita ya. Ini untuk memberi gambaran bahwa hidup kita ini untuk ibadah. Dan Nabi mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah agar kita selalu memperbaharui tauhid. Karena itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ketika kita lahir, apa yang paling pertama diperdengarkan? Ya, kalimat tauhid. Adzan di sebelah kanan, kemudian iqamat di sebelah kiri. Ya, walaupun ada ulama yang melemahkan hadis tersebut, tapi kalau tidak diamalkan hadis tersebut, ya minimal diperdengarkan sebelah kanannya kalimat tauhid, sebelah kirinya juga kalimat tauhid. Dimulai dengan tauhid. Ketika meninggal, apa yang dibaca? Ya, kalimat tauhid. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, ya dakhalal jannah. Ketika kita tidur, apa yang kita baca? Hah? Jangan selalu dilupa. Supaya tidur dalam keadaan bertauhid. Kita suruh baca ayat kursi. Ayat kursi itu a'zamu ayat dalam Al-Quran. Kemudian kita disuruh membaca muawwidzatain. Ya, qul huwallahu ahad ditambah dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya minimal itu jangan dilupa. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, itu kan kalimat tauhid. Ketika bangun dari tidur, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana. Allah yang menghidupkan. Kalau saya hidup untuk apa? Ya untuk ibadah. Ketika bangun dari tidur, ketika belum subuh, kita disuruh sholat. Sholat apa? Witir minimal. Apa yang kita baca? Ya setelah sabbihisma qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun itu tauhid amali. Ya, sudah kita singgung dulu masail yang terakhir bahwa orang yang bertauhid itu tidak pernah ketemu dengan orang musyrik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abattum. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Tidak pernah ketemu dalam keyakinan dan peribadatan. Dalam keyakinan dan peribadatan. Ya. Kalau muamalah ya sering ketemu. Iya. Jadi bangun diingatkan lagi dengan tauhid. Kalau tidak sempat salat witir, salat sunnah, subuh 2 rakaat. Rakaat yang pertama apa yang dibaca? Setelah Al-Fatihah,
Ya, kuliah ayyuhal kafirun. Sunnahnya Nabi. Walaupun boleh baca ayat yang lain. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah. Ya, kul huwallahu ahad. Ya. Memperbaharui tauhid. Itu akhir dari malam. Nah, sekarang siang. Akhir siang kita salat maghrib. Setelah salat maghrib, salat sunnah. Apa yang dibaca salat sunnah? Ya sama sebelum salat subuh. Itu sunnahnya. Kuliah ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua, kul huwallahu ahad. Berarti ibadah seluruhnya untuk memperbaharui tauhid. Siang maupun malam. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang kalau ada yang bertanya, ini tujuan Allah menciptakan kita semua, termasuk jin, untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau ada yang bertanya, sekarang kalau kita lihat realitas, kenyataan, apakah tujuan ini tercapai atau tidak? Hah? Tercapai atau tidak? Ya tentu ada yang tercapai, ada yang tidak. Bahkan lebih banyak yang tidak. Kalau dalam Al-Quran kan banyak ayat yang menunjukkan bahwa lebih banyak yang tidak menyembah hanya kepada Allah. Wala yashkurunallaha illa qalila. Tidak bersyukur kepada Allah kecuali ya sedikit. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan dari manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Berarti lebih banyak yang tercapai atau tidak? Tidak. Nah, kalau tidak berarti ayat ini salah atau tidak? Ya Allah mengatakan saya menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tapi kenyataannya kebanyakan manusia tidak ibadah. Berarti tujuannya tidak tercapai. Berarti ayatnya salah atau tidak? Hah? Ya ayat tidak mungkin salah. Kalau kita mengatakan salah berarti kita yang salah paham. Bukan ayatnya yang salah, kita yang salah paham. Jadi penjelasannya secara ringkas, Allah punya dua iradah. Namanya iradah punya dua keinginan. Kauniyah dan ada syariah. Ada keinginannya Allah secara hukum alam dan ada keinginannya Allah mengikuti syariat. Berarti kalau Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah, kalau manusia itu ibadah, maka terpenuhi dua-duanya. Misalnya kita tadi datang, ya, sholat maghrib, berarti kan Allah takdirkan. Secara hukum alam kita hadir. Karena kita datang di masjid. Kalau kita terjebak macet, tidak sempat hadir sampai sholat isya, berarti secara kaunianya tidak terpenuhi. Allah menginginkan kita tidak sempat hadir. Walaupun secara syariah kita sudah berniat. Ya. Kami. Jadi kalau orang tidak sholat maghrib, berarti Allah menginginkan secara kauniyah dia tidak sholat. Ya.
Tapi secara syariat dia menyelisihi. Allah tidak menginginkannya. Dan masing-masing punya hikmah. Ya Allah punya hikmah kenapa kejadiannya seperti itu. Ya Allah yang punya mau. Kita tidak bisa campur tangan. Makanya tugas kita itu tadi, setelah berilmu, beramal, berdakwah. Tidak bisa kita paksakan. Ya, secara kauniyah maupun secara syariah. Kita hanya bisa menjelaskan. Bisa mengajak, bisa mendakwakan. Tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya berarti ketika seseorang ibadah kepada Allah bisa terpenuhi dua-duanya, bisa terpenuhi secara syar'inya, ya. Dan sebaliknya kadang hanya terpenuhi kalau dia menyelisihi secara kauniyah saja, karena semua dibawa keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara kedua-duanya ini semuanya punya hikmah. Ya, semuanya punya hikmah yang Allah inginkan dari dua keinginan tersebut. Ya. Kenapa ada orang kafir? Ya banyak hikmahnya. Kalau semuanya muslim, taat, tidak ada perjuangan. Hah? Ya makanya mengatakan kenapa iblis itu diciptakan, punya lebih dari 100 hikmah. Tidak ada musuh. Tidak enak kan? Tidak ada musuh. Hah? Kalau semuanya juga musuh kan tidak enak. Ya makanya selalu terbagi. Kalau semuanya laki-laki enak. Kalau semuanya perempuan, ya jadi selalu ada lawannya. Ya banyak hikmahnya. Nah, jadi kembali kepada pelajaran kita ya. Jadi ini dalil yang disebutkan oleh saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, yakni untuk mentauhidkan. Karena menyembah itu ibadah, nanti dikatakan ibadah kalau bersama dengan tauhid. Nah, makanya kesimpulannya di akhir dari pembahasan millah Ibrahim, apa kesimpulannya? Di situ ada a'zamu ma amarallahu bihi apa? A'zamu ma amarallahu bi, a'zamul amr. Ya, saya singkat saja apa? Tauhid. A'zamun nahyi asyirk. Ya kan? Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang diilmui, yang diamalkan, yang didakwakan, yang disabarkan, kemudian 3 masail sebelumnya, itu kesimpulannya di sini. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Itu harus ada dalam keyakinan setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa saya hidup ini perkara yang paling besar dalam kehidupan saya ini dari awal sampai akhir adalah tauhid. Berarti biar saya kehilangan segala-galanya, kalau tidak kehilangan tauhid, kecil atau besar? Hah? Kecil atau besar? Ya kecil. Biar saya dapatkan segala-galanya, kalau saya kehilangan tauhid, besar atau kecil? Ya besar. Itulah orang bertauhid. Saya kehilangan istri,
Umpama. Besar atau kecil? Hah? Ya. Makanya kita disuruh berdoa kalau kehilangan. Allahumma ajirna fi musibatina. Misalnya meninggal ya. Ya Allah berikanlah pahala yang besar dari kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tauhid. Supaya musibah yang menimpa itu walaupun besar, karena besar dari sisi kita ini manusia, tidak ada yang mau, tapi kita kembalikan kepada Allah. Supaya musibah itu tidak menghilangkan atau minimal tidak mengurangi tauhid. Bahkan musibah itu menambah tauhid. Ya, musibah itu menambah tauhid. Karena bertambah pahala. Kalau tidak meninggal istri kan tidak ada pahala. Walaupun kita tidak ada yang mau istrinya meninggal dari sisi itu ya. Tapi jangan pulang berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti malam istriku meninggal supaya dapat pahala yang besar. Tidak. Tapi kalau ditakdirkan seperti itu, jangan sampai tauhidnya hilang. Ya makanya Kak Ummu Salamah ketika meninggal suaminya, Nabi mengajarkan doa tersebut. Ummu Salamah saking sayangnya dan menganggap Abu Salamah itu orang yang terbaik, dia seakan-akan tidak percaya dengan doa tersebut. Ya Allah berikanlah pahala, wa khlufna khairan min. Ya Allah gantikan saya yang lebih baik. Ya Rasulullah, adakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nabi mengatakan baca doa itu. Ya ternyata ada. Ya Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Nah, berarti perkara yang paling besar adalah tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadah. Menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Itulah perkara yang paling besar. Tidak ada lagi di atasnya. Ya. Yang lawannya wa a'zamun nahyi huwa asyirk. Larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Wa huwa apa? Da'watullahi ma'a ghairihi. Ya. Ibadah kepada Allah atau da'watu ghairihi ma'allah. Berdakwah yakni ibadah kepada Allah dan ibadah kepada yang lainnya. Atau beribadah kepada Allah bersamaan dengan ibadah kepada selain Allah. Itulah yang paling, larangan yang paling besar. Nah, kenapa kesyirikan itu? Kalau tauhid kan sudah tadi. Kenapa kesyirikan itu dikatakan larangan yang paling besar? Ya banyak tinjauannya. Kita lihat dari dua hal saja, ini sudah mencukupi. Yang pertama karena tauhid itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Syirik dosa yang paling besar. Kenapa dikatakan dosa yang paling besar? Yang pertama, karena kesyirikan itu tidak memberikan kedudukan Allah sebagaimana mestinya. Ya, atau mengurangi kadarnya Allah. Yang mengurangi kadarnya Allah. Kalau dosa selain kesyirikan itu tidak mengurangi kadarnya Allah. Karena bukan haknya Allah yang diambil. Kalau kita berzina, dosa besar. Tapi tidak mengurangi haknya Allah. Tidak ada haknya Allah yang diambil di situ.
Tapi kalau kita berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, berarti haknya Allah yang diambil. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ya. Kalau raja-raja yang besar, yang sangat berkuasa diambil sedikit, kira-kira bagaimana? Tidak ada yang mau dan tidak ada yang berani. Yang kedua, kesyirikan itu dikatakan dosa yang paling besar karena kesyirikan itu melawan ini tadi, melawan tujuan Allah menciptakan makhluk, khususnya manusia dan jin. Allah menyuruh kita ibadah hanya tujuan kita diadakan untuk menyembah kepadanya. Ketika orang berbuat syirik, menyelisih tujuan tersebut, dia beribadah kepada selain Allah, maka dikatakan kesyirikan itu dosa yang paling besar karena menyelisihi tujuan. Ya. Kalau orang berzina, mencuri, tidak menyelisihi tujuan, cuma mengurangi tujuannya, mengurangi, tidak menyelisihi tujuannya, ya kan? Tetap dia mau beriman, tetap dia mau menyembah hanya kepada Allah, ya cuma mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang terakhir, kesyirikan itu dikatakan dosa yang paling besar karena dia adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang paling besar adalah ketika menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Kalau orang mencuri, itu juga kezaliman kepada makhluk. Mengambil hak orang lain, bukan pada tempatnya, tapi haknya makhluk. Iya kan? Tapi kalau menyembah selain daripada Allah, haknya Allah yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Maka dikatakan dia dosa yang paling besar. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Kemudian karena dosa yang paling besar, maka hukumannya juga paling besar. Bisa ditinjau dari beberapa sisi juga. Kesyirikan dosa yang tidak diampuni kecuali dia bertobat. Itu kan hukuman. Dosa yang tidak diampuni kecuali bertobat. Ini sudah kita jelaskan yang lalu. Kalau dosa yang lain kan bisa saja diampuni, bahkan kalaupun dia tidak bertobat. Makanya ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata para ulama, diawali di situ dengan mengilmui tauhid, baru kemudian beristighfar. Karena seseorang ketika walaupun dia beristighfar, tapi dia tidak bertauhid, istighfarnya tidak dianggap. Istighfarnya tidak dianggap. Dia istighfar dari zina, tapi kesyirikannya jalan terus. Ya tidak dianggap. Karena syarat diterimanya istighfar, ya istighfar dari kesyirikannya. Makanya dimulai dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu nanti juga akan, kalau sudah belajar kitab tauhid, bisa menghapuskan semua dosa. Kalaupun tidak dihapus, mengalahkan semua dosa, ya, kebaikannya. Baik. Apa tadi? Tidak diampuni. Kemudian yang kedua, kalau dia meninggal kemudian tidak bertobat, dia kekal di dalam neraka. Ya, dia kekal di dalam neraka. Itu ancamannya. Hukumannya orang yang berbuat kesyirikan, kekal di dalam neraka.
Kalau dosa-dosa yang lain, tidak ada yang diancam kekal dalam neraka. Bagaimanapun banyaknya dosanya. Ya. Makanya dikatakan hukumannya paling berat. Kemudian yang ketiga, apalagi kira-kira kesyirikan itu? Hah? Ya, kesyirikan itu saya sudah pernah sampaikan juga, menghapuskan seluruh amalan. Ya, kalau dosa-dosa yang lain tidak. Tapi dosa kesyirikan itu menghapuskan semua amalan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini ancaman kepada Nabi. Walaupun Nabi tidak mungkin berbuat syirik dan tidak pernah berbuat syirik. Tapi kalau dia lakukan, walaupun engkau wahai Muhammad, akan batal seluruh amal-amalmu. Ini kan mengerikan. Ya. Makanya seorang muslim, ini yang diinginkan dari muqaddimah di sini, bahwa yang ada selalu di benaknya dan selalu dalam hatinya, perkara yang paling besar adalah tauhid. Perkara yang paling harus dijauhi adalah kesyirikan. Dan ini adalah inti dari millah Ibrahim. Dan kita disuruh mengikuti. Kalau ada yang bertanya kenapa Muhammad disuruh mengikuti? Ya karena Muhammad lahir setelah Ibrahim. Tidak mungkin Ibrahim disuruh mengikuti Muhammad. Kemudian Ibrahim juga adalah bapaknya Muhammad, nenek moyangnya secara langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Ismail alaihi salatu wassalam. Nanti kalau disuruh mengikuti, ya wajar. Karena itu tidak semua mengikuti nenek moyang itu salah, ya kan? Kan kadang terlalu dimutlakkan mengikuti nenek moyang itu salah. Ya salah kalau mengikuti nenek moyang yang salah. Ya kalau nenek moyang kita orang-orang musyrik ya jangan ikuti. Ya Muhammad Nabi kita dan kita semuanya disuruh mengikuti millah Ibrahim. Para Ibrahim itu nenek moyang kita. Nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nenek moyangnya dibangun di atas tauhid. Ya maka kembali ke nenek moyang. Nenek moyang yang bertauhid. Kalau mau kembali kepada Adam juga Adam bertauhid. Ya, Adam bertauhid. Semua nabi-nabi itu kata Nabi bersaudara. Bersaudara yakni dalam tauhid. Walaupun ibu bapaknya berbeda. Berbeda nasab dan keturunan. Ada yang kurang jelas? Sebelum kita tutup. Ya jadi nanti ketika masuk pada intinya ya maudhu isi dari usul salasa ini harus selalu diingat muqaddimahnya. Ya. Harus selalu diingat ini muqaddimahnya. Jadi ketika nanti membahas macam-macam tauhid atau perincian dari tauhid yang tidak perlu diulangi banyak. Cukup poin-poinnya saja. Karena semuanya kembali ke muqaddimahnya. Ya maka ilmu itu harus ada pendahuluan dan dasarnya. Supaya tidak, ya seperti tadi, sahabat tahu salah paham. Karena yang dibaca sama, yang dihafal sama, tapi pemahamannya salah atau keliru. Karena tidak melalui pendahuluan. Ya. Nah, kemudian sedikit ya. Syekh rahimahullah nanti merubah uslubnya. Ya, merubah uslubnya. Kalau tadi muqaddimah ini selalu didahului dengan i'lam atau doa-doa
Nanti berikutnya dirubah uslubnya dengan bentuk pertanyaan. Ya, bentuk pertanyaan. Begitu ulama ya. Kadang-kadang dirubah uslub. Mungkin dia menginginkan sisi yang lain lebih masuk atau supaya tidak monoton. Jadi dirubah uslubnya. Jadi kadang-kadang kita juga rubah uslub. Nanti kita tanya juga ya. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau tidak ada, ya jangan sampai kita lanjut, kemudian ada yang kurang paham. Atau ada yang mau bertanya, selama ini tidak ada pertanyaan sama sekali. Yang berkaitan dengan materi ya, sebelum kita tutup. Ada waktu sedikit. 2 menit. Kalau tidak ada kita tutup. Ya. Kalau ada. Ya insya Allah sudah jelas ya. Sedikit. Sebagai penutup ya, penutup mukaddimah. Ini awal tahun. Dalam Al-Quran tidak ada hubungannya sebenarnya dengan awal tahun. Tapi dalam Al-Quran kita selalu disuruh menambah. Apa yang perlu ditambah? Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan ketika berbicara tentang haji dan umrah. Tapi ini ayat berlaku umum. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan? Kebaikan apa saja? Kecil, besar, kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk orang lain, kebaikan yang terputus setelah terputusnya napas, atau kebaikan yang nyambung setelah putusnya napas, itu semua kebaikan. Allah tahu. Allah tahu. Ini tauhid. Kalau orang lain tidak tahu lebih bagus. Allah tahu, orang lain tahu juga tidak apa-apa. Yang jelas Allahnya yang tahu. Dan pasti Allah tahu. Ya, maka orang muslim itu berbuat kebaikan tidak perlu ragu, karena Allah pasti tahu, sedikit atau banyak, besar atau kecil. Kalau Allah tahu itu kebaikan, maka Allah perintahkan untuk ditambah. Fatazawwadu. Dari kata zada yazidu, ziyada, tambahlah. Berbekallah, kalau diterjemahkan dikatakan bekal. Ya, kalau hanya terjemah bekal, oh bekal. Tapi maknanya di situ bekal itu ditambah. Ditambah. Bekal kebaikan itu ditambah. Jangan berkurang. Dan sebaik-baik bekal yang selalu ditambah adalah takwa. Takwa yakni mengerjakan perintah. Dan perintah yang paling besar apa? Ya, tauhid. Jadi tambah tauhid, tambah tauhid, tambah tauhid. Segala hal yang terkait dengan tauhid, ya ditambah. Itu sebagai bekal. Tazawwadu. Dan tidak mungkin bekal tauhid itu bertambah kecuali bertambahnya ilmu tentang tauhid. Ya, makanya takwa, bekal takwa yang terbaik adalah ilmu. Dan ilmu yang paling besar adalah ilmu tauhid. Ya, maka pelajarilah tauhid yang kecil, yang besar, yang terperinci atau tidak. Pokoknya segala hal yang terkait, ya ditambah. Jangan dikurangi. Ya, makanya tadi
sunnah-sunnah Nabi itu selalu kita disuruh memperbaharui tauhid. Karena kita ini hidup, kehidupan ini selalu mengajak untuk lalai, mengajak untuk lupa, mengajak untuk kadang kurang peduli, kadang mengajak untuk kadang-kadang tidak menganggap apa-apa padahal apa-apa. Maka tambahlah ilmu supaya bertambah takwa, dan takwa yang paling besar adalah orang yang bertauhid. Siapa yang paling bertauhid? Ibrahim. Berarti dia orang yang paling takwa. Kemudian sebelumnya yang lebih besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang paling berilmu, orang yang paling bertauhid, maka dialah orang yang paling bertakwa. Berarti takwa itu ukurannya adalah tauhid. Bukan ukurannya banyaknya amalan. Itu hanya menambah tauhid. Jadi amalan itu menambah tauhid. Jadi kalau amalan kita tidak menambah tauhid kita, perbaharui tauhidnya. Kenapa saya sholatnya bagus tapi tawakalnya kurang? Misalnya. Kenapa saya rajin mengaji tapi was-wasnya tinggi? Berarti tauhidnya yang diperbaiki. Kenapa begini? Kembalinya kepada tauhid. Saya kira cukup ya. Allah alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.